Sahabat Suzuki, dengan saya Ade Molan, Wiranaga dari showroom Suzuki Citra Asri Buwana Ciputat. Di video kali ini Ade ingin membedah dan mereview untuk tampilan eksterior dan interior untuk Suzuki Fronx tipe GL. Untuk harga on road mobil ini, Fronx tipe GL manual itu di 240 jutaan dan untuk transmisi matic konvensionalnya di 250 jutaan. Jika sahabat Suzuki sudah ada pertimbangan dari dealer lain dan penawaran dari dealer lain dan mau coba komparasi dengan saya, sahabat Suzuki bisa menghubungi saya di nomor telepon 0881 616 9894. Untuk tampilan depan seperti ini, Fronx tipe GL. Untuk lampu dia sama seperti tipe di atasnya, sudah ada LED DRL 3 titik dan untuk headlampnya sudah full LED. Grillnya sama persis, yang membedakan tidak ada sensor seperti radar dan monokular kamera. Over fender dan diameter velg sama, dan untuk diameter ban 195 per 60 ring 16. Untuk ground clearance-nya Suzuki Fronx itu di 170 mm atau 17 cm. Dan untuk bundling Suzuki Fronx tipe GL, untuk kaca filmnya sudah termasuk paket dengan merek IceView Premium dari Jepang. Untuk kegelapannya, untuk kaca depan di 40%, kaca kiri, kanan hingga bagian belakang itu di 60%. Simak video Ade sampai selesai untuk menambah bahan referensi sahabat Suzuki, apakah worth it untuk meminang Suzuki Fronx tipe GL. Menurut saya, mobil ini sangat worth it karena harganya di 240 jutaan untuk transmisi manual, tapi fiturnya sudah cukup lengkap. Apalagi untuk keamanan, karena Fronx tipe GL ini sudah dilengkapi dengan 6 titik airbag. Mohon disimak video ini sampai selesai, jika ada pertanyaan bisa chat di kolom komentar. Dan selamat menyaksikan. Ini adalah tampilan dari bagian depan untuk Fronx tipe GL. Door trimnya seperti ini. Tetap berkombinasi 3 warna, titanium, grey, sama warna burgundy. Yang membedakan lagi adalah dari head unit. Untuk Fronx tipe GL, head unitnya kecil, dia berukuran 7 inch. Tapi sudah bisa support Android Auto sama Apple CarPlay. Selanjutnya, AC sudah digital juga, hanya aja belum berfitur auto seperti tipe GX dan SGX-nya. Pengaturannya sama kurang lebih, detail, digital, dan arah semburannya bisa diatur juga. Di bawah AC, sudah ada power outlet sama USB. 2 buah cup holder di tengah. Dan ini transmisinya. Transmisi AT 4 percepatan konvensional. Untuk GL Fronx-nya sudah dilengkapi juga dengan armrest di bagian tengah. Dan untuk setirnya seperti ini. Dia tidak dilapisi dengan bahan kulit, semuanya full rubber. Tidak ada fitur cruise control, apalagi adaptif. Tapi sudah ada audio steering suite dengan fitur mute dan tombol telepon di bawahnya. Dan untuk pengaturan setir ini dia hanya bisa tilt naik dan turun aja, belum bisa maju mundur atau teleskopik. Ini bagian MID-nya, kurang lebih sama, nanti kita cek fitur dan warnanya seperti apa. Selebihnya sama seperti tipe di atasnya, belum ada vanity mirror di bagian passenger dan driver. Untuk menghidupkan lampu sama, dan spion tengahnya sama nih, dia masih manual dimming. Tuh. Geser ke baris kedua di Fronx tipe GL. Sama seperti depan, dia berbahan full fabric. Untuk fiturnya sudah ada fitur child lock, ISOFIX, 3 titik seat belt, dan AC. Biarpun ini tipe terendah untuk Fronx tipe GL, tapi sudah diberikan AC di baris kedua. Dan USB socket Type C dan Type E. Ke bagian bagasi tidak banyak perbedaan, sama persis dengan tipe di atasnya. Kapasitasnya di 304 liter. Ini adalah posisi dongkraknya di sini. Dan untuk ban cadangannya di sini, dan ini adalah untuk toolkit kunci roda. Velg sama, dia masih berbahan kaleng, ukurannya full size 195 per 60
ring 16. Door trim untuk front tipe GL. Spionnya sudah bisa melipat, hanya saja belum otomatis, dan juga sudah ada pengaturan untuk mirror secara elektrik. Yang membedakan tipe di atasnya lagi, handle pintu di bagian dalam dia berwarna hitam. Beda dengan tipe SGX yang sudah dilapisi dengan aksen berwarna krom. Untuk fitur lainnya kurang lebih sama. Geser ke bagian sebelah setir sebelah kanan, kita ada tombol di sini, ada tombol ESP, buzzer untuk sensor parkir, dan manual leveling untuk ketinggian headlamp. Bagian setirnya seperti ini, tidak dilapisi dengan kulit, dan belum ada fitur cruise control, apalagi adaptive cruise control. Tapi sudah dilengkapi dengan audio steering suite serta tombol mute dan tombol teleponi. Untuk setir, dia hanya bisa naik turun ataupun tilt steering, belum bisa maju mundur ataupun teleskopik. Untuk head unit seperti ini, berukuran 7 in, head unitnya sama persis yang dipakai di Jimny 3 pintu. Dan ini anak kunci yang digunakan di front tipe GL. Biarpun anak kunci, tapi sudah dilengkapi dengan remote dan alarm, serta sudah dilengkapi dengan teknologi immobilizer. Ini tampilan dari MID di front tipe GL. Informasinya cukup lengkap. Dan untuk headsetnya seperti ini. Full touchscreen 7 inch yang support Android Auto dan Apple CarPlay. Dan untuk infotainment lagi di Suzuki Front hanya dilengkapi dengan 4 speaker. Belum ditambahkan tweeter seperti di tipe GX dan tipe SGX. Headsetnya cukup lengkap. Informasi yang didapatkan, dan juga sudah ada fitur voice command saat Anda pengguna Android Auto ataupun Apple CarPlay. Untuk AC seperti ini modelnya, sudah digital, hanya saja belum auto. Dan ada juga fitur heater. Arah semburannya seperti ini. Arah semburannya dia sama seperti tipe di atasnya, cukup lengkap. Di bawah AC terdapat power outlet dan USB socket, 2 buah cup holder. Total ada 4 buah cup holder di bagian depan. Untuk transmisinya seperti ini. Matic konvensional 4 percepatan dengan fitur tombol overdrive di bagian kanannya. Rem tangan masih manual dan terdapat armrest yang bisa dibuka dan dapat ruang penyimpanan yang cukup. Keseluruhan bahan material yang digunakan di Suzuki Front tipe GL ini full fabric dan bahan bludru seperti ini. Joknya full bludru dan di tengahnya bahan fabric. Jadi bagaimana sahabat Suzuki? Apakah tertarik meminang Suzuki Front varian paling bawah atau Front tipe GL? Untuk harganya sendiri, untuk transmisi manual itu di 240 jutaan, dan untuk transmisi matic yang sudah tadi saya sebutkan di video awal itu di 250 jutaan. Tampilannya sama persis, yang membedakan untuk tampilan eksterior perbedaannya pertama dari velg. Untuk front tipe GL dia motifnya dual tone, sedangkan tipe di atasnya itu full black glossy. Dan di roof racknya kalau untuk front tipe GL full dominan hitam, tidak ada aksen berwarna silver di atasnya seperti tipe GX dan tipe SGX. Untuk fitur di bagian belakang sama persis, sudah ada defogger, lampu ASML, wiper, dan kamera mundur. Hanya saja untuk pencahayaan lampu belakang atau lampu remnya, dia hanya di sebelah sini aja. Beda dengan tipe SGX, lampu menyala DRL-nya, lampu LED-nya akan menyala sepanjang ini, bagian belakang. Dan untuk front juga sudah dilengkapi dengan 4 titik sensor parkir. Untuk sahabat Suzuki yang berminat atau mau tanya-tanya dulu, bisa chat di kolom komentar atau bisa WA saya di nomor telepon 088161699894 dengan saya Ade Maulan. Atau sahabat Suzuki mau test drive langsung, kita bisa antar unit test drive khusus untuk tipe SGX, bisa ke rumah ataupun ke kantor. Atau sahabat Suzuki mau coba datang ke dealer untuk test drive Front tipe GL, bisa datang untuk test drive di dealer kita di showroom Suzuki Citra Asri Buwana Ciputat
Patokannya itu di depan Samsat Ciputat, Kota Tangerang Selatan. Nanti sahabat Suzuki bisa janjian terlebih dahulu dengan saya, nanti akan saya share lokasi dealer kita. Sekian video dari Ade, semoga video ini bermanfaat, semoga bisa menambah pertimbangan untuk memantapkan pilihan mana antara front tipe GL, tipe GX, atau tipe tertinggi tipe SGX yang sudah dilengkapi dengan banyak fitur kekinian. Ade tunggu kabar baiknya, sampai jumpa di video Ade selanjutnya dan terima kasih sudah menonton.